Ketegangan ini bermula ketika Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengirim ribuan pasukan perdamaian TNI ke wilayah Gaza setelah tercapainya gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia sebagai anggota aktif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang selama ini dikenal konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Namun, yang membuat Israel tersinggung adalah kehadiran nyata pasukan TNI di sejumlah titik strategis di Gaza, terutama di area yang sebelumnya dikuasai militer Israel. Meskipun misi tersebut bertujuan menjaga stabilitas dan melindungi warga sipil, Israel menilai tindakan ini sebagai bentuk pengambil alihan wilayah secara tidak langsung. Netanyahu kemudian menyampaikan pernyataan keras melalui media Israel, menyebut bahwa langkah Indonesia tidak perlu dan provokatif. Ia menegaskan bahwa gencatan senjata sudah cukup untuk melindungi warga Gaza dan tidak diperlukan pasukan asing tambahan, terutama dari negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. באותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב-7 באוקטובר. אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם. זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן. במשך שנים אני מנעתי את הקמתה של מדינת טרור זו מול לחצים אדירים, גם מבית וגם מן החוץ. Dalam pernyataannya yang dikutip berbagai media internasional, Netanyahu menuduh bahwa kehadiran pasukan TNI di Gaza adalah langkah politis yang bisa mengganggu proses negosiasi pasca perang. Ia menyebut Indonesia tidak memiliki hak untuk mengintervensi kawasan yang bukan di bawah mandat langsungnya. Pernyataan tersebut kemudian memicu reaksi keras dari masyarakat Indonesia, terutama di media sosial. Banyak warganet menilai bahwa Netanyahu tidak memiliki dasar moral untuk menentang pasukan perdamaian, mengingat Israel sendiri telah lama melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia di Gaza. Kehadiran TNI di Gaza membawa pesan moral dan politik yang sangat kuat. Indonesia selama ini dikenal sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, yang konsisten mendukung Palestina. Langkah Prabowo mengirim pasukan TNI bukan sekedar simbol dukungan, tetapi juga tindakan nyata untuk menunjukkan solidaritas dunia Islam. Pasukan TNI ditempatkan di berbagai titik penting, seperti perbatasan Gaza Rafah, daerah Khan Yunis, dan wilayah utara Gaza yang sebelumnya menjadi medan tempur berat. Mereka bertugas memastikan tidak ada pelanggaran terhadap gencatan senjata, membantu evakuasi korban, serta menyalurkan bantuan kemanusiaan dari berbagai negara. Warga Gaza sendiri menyambut hangat kehadiran pasukan Indonesia. Banyak yang menilai bahwa pasukan TNI memperlakukan mereka dengan penuh hormat dan membantu memulihkan keamanan setelah berbulan-bulan hidup di bawah ancaman perang. Banyak pengamat politik internasional menilai bahwa ancaman Netanyahu terhadap Indonesia lebih bersifat politis daripada strategis. Menurut mereka, Netanyahu tengah menghadapi tekanan besar di dalam negeri. Rakyat Israel semakin kecewa terhadap kepemimpinannya yang dianggap gagal mengakhiri perang dan justru memperburuk citra Israel di mata dunia. Munculnya pasukan perdamaian dari negara besar seperti Indonesia membuat Israel tampak terpojok, seolah tidak lagi memiliki kontrol penuh atas Gaza. Seorang analis Timur Tengah dari Al Jazeera bahkan menyebut bahwa Netanyahu marah bukan karena TNI datang, tetapi karena dunia mulai mempercayai Indonesia lebih daripada Israel dalam urusan perdamaian. Dengan kata lain, ancaman Netanyahu kemungkinan besar adalah reaksi emosional yang bertujuan menjaga citra politiknya di dalam negeri. Namun, ancaman itu tetap menimbulkan kekhawatiran akan potensi konfrontasi diplomatik antara kedua negara.
kehadiran pasukan TNI di Gaza bukan hanya membawa keamanan, tapi juga membangun kembali rasa percaya diri warga Palestina. Banyak yang menilai bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pengamat, tetapi benar-benar turun tangan membantu mereka yang menderita akibat perang. Beberapa media internasional bahkan menjuluki pasukan Indonesia sebagai The Peace Warriors. Prajurit yang datang membawa senjata, tetapi memilih untuk menyelamatkan nyawa. TNI tidak hanya berjaga di pos militer, tetapi juga membantu warga memperbaiki infrastruktur, membersihkan puing-puing bangunan, hingga mengajar anak-anak di tenda pengungsian. Kehadiran mereka membuat masyarakat Gaza merasa dihormati dan dilindungi. Ketika kami melihat bendera Indonesia, kami tahu dunia masih peduli, ujar seorang ibu Palestina sambil menitikkan air mata. Di sisi lain, sikap keras Netanyahu justru mulai menuai kritikan dari dalam negeri dan komunitas internasional. Banyak pihak menilai bahwa ancaman terhadap Indonesia hanya memperlihatkan ketakutan Israel terhadap perubahan peta kekuatan di Gaza. Sejumlah diplomat Barat menilai langkah Netanyahu tidak bijak karena bisa memperburuk hubungan Israel dengan negara-negara Asia yang kini semakin berpengaruh, termasuk Indonesia. Netanyahu tampaknya tidak menyadari bahwa dunia sudah berubah. Indonesia bukan negara kecil yang bisa ditekan. Mereka memiliki pengaruh besar, terutama di dunia Islam dan di PBB, tulis The New York Times dalam editorialnya. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa Indonesia kini bukan lagi sekadar penonton dalam konflik global, tetapi telah menjadi aktor penting dalam menjaga perdamaian dunia. Ancaman Netanyahu tidak akan menggoyahkan tekad Indonesia untuk terus berdiri di pihak kemanusiaan. Bagi Prabowo, mengirim pasukan TNI ke Gaza bukan sekedar keputusan politik, tapi panggilan moral bangsa Indonesia yang sejak awal berdiri menentang penjajahan dan kekerasan.